kami hadirkan pada malam hari ini untuk memberikan motivasinya kepada Om Dik doang, semuanya yang terkait dengan lingkungan masjid, terlebih-lebih momentum Masjid Al-Ahya. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan terbaik ya. Jadi berdiri dari tahun 1991 masjidnya, dan mengalami renovasi total tahun 2015. 2021 diresmikan pembangunannya, renovasinya, dan sebelumnya ini musola, saya juga nggak ingat Om tahun berapa itu, katanya masih pakai gedek bambu. Kalau rumah gua kan cakep tuh dilihatnya, kalau rumah gua kan cakep, tapi kalau gedek bambu, pagar, bilik, ya bawahnya kandang ayam kalau dulu ya. Kalau gedek begitu ya, panggung ya, bawahnya kandang ayam ya. Nah, jadi kalau kita mau nggak pakai ini, tumak mulu Om, tumak. Tahu tumak? Itu yang gatel kalau apa gigit pantat kita. Oke, tanpa panjang kalam, langsung saja Om Dik doang kita hadirkan untuk Anda semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita istighfar dulu ya. Itu pinjam HP-nya sebentar. Abang Rafli. Sebentar Bang, lagi ceramah. Ikutin kata-kata saya ya. Ini HP. Yang ikhlas ya. Ikhlas itu pekerjaan yang tidak ada satupun malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat keikhlasan hamba. Kalau pekerjaannya ikhlas, itu head to head sama Allah langsung. Ini HP. Anda harus tahu nomor-nomor yang akan dihubungi baru bisa terhubung ya. Gimana tuh para wali dulu? Ibu saya tidak punya HP. Saya TK di Kalimalang, Menteng Atas, Tangkuban Perahu, Pasar Rumput, Jakarta Selatan, tertabrak becak. Nggak ada HP. Kok ibu tahu ya? Siapa yang ngasih tahu? Hatinya. Ulangi ya. Ini hati. Ini hati. Ini HP. Ini HP. Pertanyaannya, canggih mana, HP atau hati? Yakin? Saya tuntun ya. Ini pekerjaan buatan manusia. Hati buatan Allah. Canggih mana, HP atau hati? Hati. Tapi Anda lebih sering menggunakan HP atau hati? HP. Istighfar. Astagfirullah. Paling enggak di rumahnya Allah, Anda jangan melakukan hubungan keluar karena hati Anda lagi kontak sama dia. Jadi kalau potret Anda di masjid aja masih megang HP, itu gambaran sehari-hari kita. Nih, kalau bukan karena beliau, saya nggak kesini. Baru kali ini saya ceramah, tidak ditulis Ustadz, ditulisnya Om Dik doang. Saya demi Allah seneng Pak, bahagia, nggak ada beban bagi saya. Di mana-mana masjid yang isi Ustadz, Kiai, ya. Hanya di sini aja Habib, hanya di sini aja Om bisa ngisi. Ente bagus. Tepuk tangannya ikhlas buat beliau. Jangan direkam. Ya saya ini orang terkenal dan tidak ingin terkenal lagi. Ente malah rekam.
Jangan. Allah ada berapa? Jawab. Dalam hidup saya yang cuma satu-satunya itu Allah. Tapi di luar Allah selalu ada dua berpasangan, bahkan lebih. Ada hitam, jauh, ada bulan, matahari. Saya berharap di sini jangan ada yang memiliki ilmu bulan. Kalau ilmu bulan, Anda mendengar saya membanding-bandingkan dengan orang lain, mengukur-ngukur dalilnya mana, ayatnya mana. Anda pun bertanya, sebenarnya menguji saya. Seolah-olah Anda punya ilmu, tapi hanya ilmu bulan. Bulan itu terang karena mendapatkan pantulan dari matahari. Jadi saya berharap yang duduk di sini ikhlas saja udah. Mau baik, mau buruk, dengerin aja udah. Karena begitu Anda ikhlas, keluar dari masjid, pulang ke rumah, ambil makanan, minum, tertidur. Karena Anda ikhlas dengarnya, yang buruk akan terbuang dengan sendirinya. Ini ilmu nih Pak. Dan yang baik itu akan menjadi ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari bernama kolbu. Jadi kalau orang kolbunya sudah nyetrum, sudah nyala, sudah tumbuh, ibarat pohon, tumbuh pohonnya, tumbuh melebihi raganya sendiri, sehingga dia akhirnya tidak hanya menyintai dirinya dan keluarganya, tapi juga mampu menyintai orang lain. Tidak semua ilmu adalah cahaya. Saya belum ucap salam ini, karena salam diucap hanya sun. Yang jawab, nah ini paling benar. Sekarang izinkan saya ingin mengucap salam. Insya Allah yang menjawab salam saya dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan amalannya soleh. Yang aminnya terdengar keras sampai ke panggung, menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi. Yang kepikiran sama istri, kirim Al-Fatihah. Yang mikirin suaminya, kirim Al-Fatihah. Yang mikirin anaknya, urusannya, kirim Al-Fatihah. Apa hebatnya Allah kalau semua kalian pikirkan. Pada bab-bab kita tidak bisa mengurus, serahkan ke Allah. Apa gunanya kita bertuhan namanya Allah? Disitulah letaknya. Allah senang. Ya, istighfar dulu semuanya. Astagfirullah. Tapi salam saya hanya ingin dijawab oleh orang-orang yang beriman aja. Ini jangan dipikir pakai topi ente beriman. Belum tentu. Saya sehari-hari nggak pakai begini. Koloran doang. Kaos. Saya datang ke sini menghormati yang ngundang. Karena iman itu nggak ada penampilan. Ini pertanyaannya, ini orang-orang beriman bukan? Beriman. Ingat ya, saya hanya ingin dijawab oleh orang yang beriman. Tapi pertanyaannya orang beriman bukan? Beriman. Yakin? Yakin. Saya nggak percaya. Wah banyak Pak di sendal apa di masjid orang nyolong sendal banyak. Apalagi di pasar ya. Kalau ente benar-benar orang beriman, saya tes dulu. Tegap dulu badan ini. Jangan bongkok. Gak usah direkam ya. Komoto. Gak usah, tak terkenal. Ente denger aja yang benar. Tes keimanan, siap? Siap. Nah semua ya, siap? Siap. Kalau ente orang beriman, ente bisa jawab ini. Siap? Siap. Allah ada berapa? Satu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Salah ente, salah. Baru ditanya begini, salah ngaku beriman. Tes keimanan ini.
Lagi ya, tegap. Allah ada berapa? Salah. Jawab ente. Ya, tes terakhir. Allah ada berapa? Cuma satu orang yang benar. Saya lihat tadi. Ini tes apa barusan? Iman setahu saya dan mengiyakan secara hati, mengucapkan secara lisan dan melakukan secara perbuatan. Iya, cuma satu yang benar jawab. Ente dari tadi saya tanya Allah ada berapa? Aduh, nggak ada yang bilang gini. Satu. Ente cuma ngomong doang, perbuatannya nggak ada. Paham nggak? Nih rusaknya negeri kita nih karena banyak orang Islam ngaku beriman, perbuatannya nggak ada. Waktu pemilihan presiden pilih 1 2, oh 1 dong, oh 2 dong. Allah ada berapa? Aduh. Istighfar. Astagfirullah. Tes ya, udah paham ya? Allah ada berapa? 1. Begitu. Akan datang hari mulut dikunci, tak ada suara lagi berkata apa? Tangan kita. Cacing tidak punya tangan, nanti bapak mati tanpa tangan, bapak digerogoti tubuhnya. Adik meninggal di tempat gelap segelap apapun, itu cacing nggak dikasih mata, dia tahu ente mati di mana. Ikra. Ya, jadi kalau ente ngaku beriman sekarang, kalau ditanya Allah ada berapa? 1. Ya, ulang ya. Allah ada berapa? 1. Jangan diturunin ya, habis ini ya, ditahan aja ya. Ya, tahan gini ya. Kita ulang syahadat kita ya. Kita murnikan kembali. Jangan-jangan darah kita ini terlalu dunia, Pak. Dunia dan dunia, biar dia bertawaf kembali. Ya. Oke. Allah ada berapa? 1. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami ingin bersyahadat, memperbaiki syahadat kami. Mudah-mudahan ya Allah, iman kami sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buka matanya, jangan diturunin tangannya, seolah-olah ada Baitullah di hadapan kamu. Warnanya apa? Hitam. Dekatkan tubuh kamu, jari kamu dekatkan ke mulut, kecup tempel di dindingnya. Al-Fatihah. Panggilan terbaik ya Allah, selain azan labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak. Mudah-mudahan ya Allah, buat orang yang yakin aja berangkatkan ia pergi haji atau umrah ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah, kabul ya Rabb, kabul ya Rabb. Makasih Allah, ya Basir ya Sami. Basuh wajah kalian semua. Izin saya ingin mengucap salam ya. Tapi kamu tahu apa arti salam? Salam apa? Selamat, apa lagi?
doa, apalagi? Hah? Keberkahan. Salam itu nama Allah. Rohman, Rohim, Malik, Kudus, Salam. Tahu arti salam? Selamat. Yang Maha memberi selamat. Apalagi? Dari yang paling benar, nama Allah ya salam itu yang Maha mensejahterakan. Jadi ente tinggal di mana? Rasulullah berpesan ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, tebarkanlah salam. Ulangin. Ulangin. Tebarkanlah salam. Bukan ucapkan salam. Jadi kemanapun ente hidup, buatlah kesejahteraan di situ. Kalau di situ sudah sejahtera, maka selamatlah orang-orang di situ. Kalau salam diartikan selamat, semua orang berbondong-bondong masuk Islam, cari selamat, tapi gak mau mensejahterakan orang. Dulu kan pernah dikirim surat sama suami, terakhirnya salam sejahtera, bukan salam selamatan. Kalau Bapak ke Madinah, Madinah itu sejahtera banget, Pak. Karena sejahtera, maka hidupnya selamat semuanya di sini. Jadi ini namanya apa nih daerahnya nih? Celeduk. Buat nih kesejahteraan di sini. Terus sejahtera artinya apa? Tujuan kita nih, Bu. Apa? Kebahagiaan lahir batin. Apalagi? Benar Pak, benar. Apalagi? Angkat jadi lurah nih bagus. Oh ya Allah, Pak. Apalagi Pak? Kenyamanan. Apalagi? Oke. Sejahtera itu ibarat pohon yang tumbuh tidak jauh dari sungai, Pak. Mata airnya tidak pernah kering. Pohon lain rontok, kekeringan, Anda subur. Panas, Anda berteduh, tidak ada tetesan keringan. Hujan begitu lebat, Anda ngaso, di situ tidak ada tetesan buahnya. Bukan hanya untuk yang menanam. Orang lewat dijatuhkan, Pak, oleh pohon itu. Yang mendengar kabar tentang pohon ini dikirim. Pak, kurma numbuh di mana? Pada pasir. Nyampe nggak pohonnya ke sini? Nyampe. Buahnya nyampe. Jadi sejahtera itu seperti pohon itu. Jadi kalau ada orang ucap salam, jawabnya yang benar. Nih ya, kalau ada orang di luar, Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Tapi kalau ada orang, Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Jangan di luar, Assalamualaikum, Anda menjawab Waalaikumsalam. Tandanya tuan rumahnya banyak hutang harus satu frekuensi, Pak. Kita udah diajari dalam sholat. Waladolin. Amin. Dan waladolin. Amin. Ya dapat ente Al-Fatihahnya. Satu frekuensi. Siap ya? Enggak deh, Bapak kalau mau tahu, saya punya teman Pak, sudah meninggal dunia. Tetangganya nyesal waktu dia meninggal, karena yang nyolatin banyak. Dia bukan lurah, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, tapi yang nyolatin dia tuh banyak banget. Gara-gara apa? Dia ucap salam doang. Maju Pak, maju. Pegang mic. Berdiri. Bu, sekarang mall penuh banget ya. Kita suka terganggu, suka ada SPG sama Aser nawarin barang ya. Sales ya. Coba ente jadi sales motor. Ya, saya lewat ya, tawarin motor ya.
Motor apa aja terserah. Ya. Biasanya saya main ya. Yuk, tawarin. Selamat siang Pak. Ya, ada apa? Ini Pak, kita ada motor dari baru. Saya udah punya. Lihat kelakuan kita. Sombong. Merasa udah padahal masih kredit. Tawarin apartemen sekarang. Dari mukanya nggak cocok ya. Tawarin kompor ini. Tawarin apartemen. Selamat siang Pak. Ada apa? Pak, kita ada apartemen baru nih, udah terbaru. Mohon izin Pak, saya udah punya rumah. Andai kalian memandang apapun kepada Allah ada beda, tawarin saya rumah. Ya udah tawarin lagi. Tadi sih saya sakit hati. Ketoprak gitu. Tawarin rumah. Halo, selamat siang Pak. Siang. Pak, kita ada rumah ini terbaru. Assalamualaikum. Masya Allah, siapa nama kamu? Robi. Tawarin apa, Bi? Rumah. Waduh, lihat Bi, kelebihannya apa nih, Bi? Oh, ini ada bangunannya lebih bagus Pak. Oh, Bi, gini Bi. Catat nomor Abi ntar. Doain saya 2 tahun lagi rumah saya lunas. Nanti Abi saya cari. Oke Bi, makasih ya. Assalamualaikum. Doain Bi ya. Ada nggak orang di sini yang ngaku beriman? Itu kelakuannya di mall. Ada nggak? Nih yang ada begini nih. Tawarin lagi. Bang, Pak, panggil lagi Pak. Panggil. Ya, assalamualaikum Pak. Allah tahu kamu rumahnya masih kontrak atau rumah udah rewot, dirisi dari orang tua, tapi sombongnya itu Allah nawarin, ucapin salam. Hai Stefan. Astagfirullah. Ini judulnya tuh ya, Al-Quran memanusiakan manusia. Ini yang dimaksud nih. Betul Pak Lurah. Ente udah ketinggian, ente rumah udah berkaitan. Allah pingin ngangkat derajatnya ke apartemen, dibilang udah punya rumah. Mana si Robi? Ente kagak cocok duduk lagi udah. Jadi mulai sekarang ya, ketemu orang yang Assalamualaikum, Assalamualaikum, gak perlu ente kenal. Ente kalau di Arab naik lift, Assalamualaikum. Orang dari bangsa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi sebenarnya tanah Arab itu sama kita jauh dibanding, tapi makmurnya di sana. Karena dia meminjam nama Allah yang maha mensejahterakan, dan dia yakin itu. Ya Pak Lurah, apalagi Pak Lurah. Pak Lurah dikenal sebagai lurah. Begitu keluar masjid ada anak tongkrongan main gitar, Pak Lurah yang salam, Assalamualaikum. Jangan minta ditegur. Kita habis pulang sholat merasa diri kita lebih baik. Padahal Allah yang menghendaki kita sholat subuh. La wala quwata illa billah. Angkat tangannya semua yang tangan kanan. Lus. Rendah hati. Saya kasih tahu ya, ibadah itu apa ya? Ibadah itu kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah. Kita meninggalkan yang diamanahkan, rumah, istri, anak. Dan saat kau pulang dari ibadah, kau telah meniadakan dirimu bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Kok bisa ya orang beriman kok makin menampakkan dirinya Pak ya? Ulang ya. Ibadah adalah semua anak muda. Ente kalau udah tahu gini tenang hidupnya, percaya dah ya. Ini judulnya siapa yang bikin nih? Ngeri nih orang ini masjid ini. Hah? Selingkuhan loh. Bener aja. Ibadah adalah
Kita berjalan di kesunyian. Kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita meninggalkan eksistensi diri Kita kita. menemui Allah. Kita menemui Allah. Meninggalkan yang diamanahkan. Meninggalkan yang Dan diamanahkan. saat kau kembali, Dan saat kau kembali pulang dari ibadah, pulang dari ibadah, kau telah meniadakan dirimu Allah meninggalkan diri bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Orang pergi haji, Pak, pingin pulang dipanggil haji, coba. Berjalan di kesunyian, dia pergi tuh Pak, nggak ada yang kenal tanah suci kalau bukan dengan rombongan. Meninggalkan eksistensi dia pakai ihram, tapi dia foto lagi umroh, lagi haji, diposting Pak, jadi orang tahu semuanya. Apakah nggak boleh Bang Dik? Boleh. Simpen aja jadi kenangan. Yang lebih aneh Pak, ini Ka'bah Pak, tempat orang miskin jual tanahnya, jual kerbaunya, jual kampung halamannya Pak, menghadap kiblat. Ini orang kaya ben begini aja Pak. Ini, oh, saya mau orang tua aja cium tangan nggak tadi saya? Cium tangan. Saya nggak kenal. Saya nggak ngelihat ada virus dan apa-apa Pak. Saya hanya ngelihat Allah. Siapa yang berhikmat kepada Allah, nggak akan ada pandemi. Karena Pak, orang yang berhikmat kepada Allah akan diberikan kecerdasan di atas rata-rata untuk menganalisa keadaan. Dia dikasih tahu, jangan ke sono. Di rumah aja, jangan dipaksa. Ya, jadi mulai sekarang nih ente santri-santri tenang hidupnya. Tenang. Jadi ciri-ciri orang yang beriman Pak, dia khusyuk dalam ibadahnya. Lihat mukanya nih. Lihat. Senyum. Senyum Pak, udah peot kagak senyum lagi. Senyum. Ciri-ciri orang Pak yang ibadahnya khusyuk itu senyum. Nih lihat nih. Izin ya Ustaz ya. Bangun tengah malam, dia pakai mandi, dia sholat. Lihat nih, sholatnya. Ya Allah, aku ingin berkenalan denganmu. Layaknya kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya. Ada nggak yang manyun? Ibu mau nggak punya suami kayak saya, tapi kalau ketemu lihat ibu kalau tahajud. Tahajud itu apa sih? Bukti nyata kalau engkau menyintai Allah. Bukan sholat malam Bu. Isya malam nggak? Malam. Ya malam. Tarawih malam nggak? Malam. Witir malam nggak? Malam. Tapi tahajud itu bukti nyata kalau engkau menyintai Allah. Allah, aku ingin berkenalan denganmu. Niatkan ada ya. Allahu Akbar. Yang kedua, ngomong Bu. Allah, aku ingin menyatakan cinta. Salam selesai, ngomong lagi Bu, rokat berikutnya. Allah, terimalah aku sebagai kekasihmu. Gak ribet kok, Islam tuh gak ribet. Terakhir witir tutup, ya Allah terserah engkau mau terima atau tidak. Sekarang ibu, anggaplah masih gadis, saya masih berjaka, datang terus saya datang terus datang, ibu rapuh nggak lama-lama? Jangan jawab cowok. Rapuh nggak Bu? Nerima nggak lama-lama? Jadi cinta itu bukan puisi yang indah, bukan pemberian yang berharga. Kasih tahu anak ibu, tapi cinta itu tentang siapa yang datang dan tak pernah pergi lagi. Cakep itu, tepuk tangannya ikhlas. Itu namanya istiqomah. Ulang. Bapak ibadahnya apa? Cari aja yang mudah Pak. Yang penting Bapak istiqomah.
Allah kan, Bapak namanya siapa? Ya, Imam ya. Umur berapa Pak? 64. Saya percaya Pak, Bapak kelak nanti masuk surga bukan karena ibadah Bapak, tapi karena keramahan Bapak, kerendahan hati Bapak, senyum selalu, menghargai orang, minimal ada 7 lah yang membuat Allah jadi perhatian sama Pak Imam. Kalau sholat ya tadi ingat gak? Mikirin apa ini sholat? Ya, 10 hari lagi. Masih ingat gak dari sholat ingat apa? Begitu bekalnya mau masuk surga, gak bisa. Senyum. Nah gitu Pak, enak Pak. Bapak udah lebih tua dari saya, menghargai saya, datang ke tempat ini, dengar. Bayangin Pak, nggak ada ustadz yang ngomong begini Pak, belum ucap salam di saya. Kalau ustadz opening salam, kalau om mah bebas. Ini gua demen nih bener nih. Ini kalau dipimpin sama dia nih, ini jadi terbuka nih ya Fatah. Bener Pak, ya kan? Saya ngejelasin salam dulu biar ente mengucap salam dek di sininya. Iya ya. Kenapa kita mengucap salam? Jelas ya Bu, semakin ibu tinggi ibadahnya. Nih lihat nih Bu. Saya sholat, istri saya nggak sholat, saya lagi tahajud, dia tidur. Kalau saya pencinta Allah, Allah akan meneteskan cintanya kepada saya, sehingga orang di sekitar saya terasa kehadiran cinta Allah di diri saya. Bukan habis sholat, woi sholat woi, bisa Pak, enggak bisa. Nggak ada Pak yang begitu Pak. Orang lagi tidur suruh sholat, bangunin dulu, kecup keningnya. Nih ini kebiasaan saya nih, maaf ya. Nih ya, habis sholat nih ya. Ya. Duda jawabannya duda. Nih dengerin anak muda nih, ya. Jangan dibikin Islam gak ngajarin begini. Saya habis tahajud nih, mau ke subuh. Bini belum bangun, selesai saya kecup nih kening dia. Dia gini nih. Bangun gak tuh? Saya mau tanya, wudhu saya batal gak? Jawab. Batal, bakal aja itu. Ustadz ente, Ustadz mana? Batal. Yang mahram itu ibu saya, anak perempuan saya, betul kan? Itu bini orang lain ya. Batal. Berarti saya wudhu lagi. Nah, ketika saya wudhu lagi, itu bukan air wudhu namanya. Air kristal yang indah nanti bercahaya di alam kubur. Jadi ibu sholat asar mau ke maghrib masih ada jaga wudhu, suami datang wudhu kan nih, masih wudhu kan, dia mau cium ibu gini, ih wudhu. Nah itu bukan istri beriman, itu istri gila. Mana? Ini bini Ustaz. Istighfar ente. Ente belum tentu jadi bidadari, belum tentu. Tapi Ustaz udah pasti dikasih bidadari. Tapi kalau ente pingin jadi bidadarinya Ustaz, salah satu bidadarinya perilaku ente selama di dunia. Jadi ini tuh surga ente. Ngerti nggak? Istri Ustaz gue nasihatin. Sebentar. Ini wanita soleha bukan? Jawab. Ente diam. Insya Allah itu. Ibu diam ya. Laki-laki kan ada bininya nih. Ini ciri-ciri perempuan soleha nggak? Jawab. Soleha. Belum tentu. Kenapa? Ciri-ciri soleha itu gampang. Kalau suaminya pulang, dia nawarin. Ayah, 2 pertanyaan ayah, udah makan belum? Ibu ngomong gitu nggak? Boro-boro.
Suwe bener. Bu, kalau ibu nawarin begitu, pembantu boleh nawarin itu nggak? Sama, boleh. Tapi yang menyebabkan ibu soleha begitu nawarin makan pertama, ayah, udah makan belum? Sudah tadi. Nih yang kedua nih menyebabkan soleha. Ayah, mau bercinta nggak malam ini? Sekarang saya tanya, ibu diem. Bapak-bapak, suami bapak-bapak nawarin begitu nggak? Ya Allah, menderita banget hidup lo. Ini ya, sesuai dengan judul, memanusiakan manusia. Ente jangan bermimpi jadi wanita soleha. Pencumbu terbaik di muka bumi ini adalah Aisyah. Dia sering mencumbu Rasulullah, tapi Rasulullah bukan nolak. Ya Aisyah, aku ingin menemui kekasihku ya. Aku sudah wudhu. Siapa kekasihnya? Allah. Malulah dia, pipinya memerahi. Umairah. Ada nggak di sini pipinya yang merah? Kagak ada. Demek semuanya. Pakai gelasan ente. Ibu nih mau jadi cantik tapi nggak merah. Rata-rata perempuan cantik malas berhubungan. Makanya yang jelek tawarin. Tenang ya. Makanya jangan disiarin nih. Ya. Mulai besok ya, Bu. Mulai besok memanusiakan lagi diri ibu. Udah malam. Entar malam nih, entar malam. Bang Dik malu, Bang Dik. Oh malu kan sudah orang timur. Bu, jangan pakai ngomong. Pakai daster, jangan pakai daleman. Panggil Pak. Pak Lurah begitu gak? Pak Lurah kalau istri Bapak ada gak? Gak ada. Oh nyesel. Karena kalau Pak Lurah itunya lancar, pikirannya cerdas. Laki-laki cuma itu aja urusannya. Bang Dik malu lah pas sampai muter-muter. Ya udah, ibu duduk aja. Pak. Ngerti ya? Ngerti? Nah, dalam keadaan senang ini mudah-mudahan yang menjawab salam saya suaranya ikhlas jadi terdengar keras. Bismillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Beliaulah yang menciptakan perjumpaan kita ini. Ya, di luar aturan. Mukadimahnya beda. Ya. Karena saya om, bukan ustaz. Salam salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, baginda dan besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam. Ya Allah, hadirkanlah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dialah manusia yang memanusiakan manusia. Lagi. Ya Nabi salam Alaika ya Rasul salam alaika. Mudah-mudahan kami bisa meneladani apa yang beliau lakukan. Terima kasih Allah, terima kasih baginda, terima kasih para anbiya, para wali-wali Allah. Kita berdoa dulu ya. Doanya nggak usah nyuruh-nyuruh Allah ya. Doanya gini, ikutin ya. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah kami semua jadikanlah kami kelak semua menjadi para kekasih-kekasih-Mu. kelak
kelak menjadi para Coba kekasih-kasih-Mu. sendiri. Ya Allah, jadikanlah kami kelak jadi para kekasih-kekasih-Mu. Saya tuh nggak bisa berdoa yang lain selain doa itu. Kenapa ya Pak? Saya punya masalah, doanya itu lagi. Diuji paling berat, doa saya nggak berpaling, pingin itu lagi Pak. Saya pernah demi Allah masalah tanah, pusing Pak. Tapi kok doanya nggak bisa ya? 5M saya dituntut Pak. Kok nggak bisa ya Allah menangkan kasus saya? Nggak bisa ya Pak. Karena barang siapa ingin jadi kekasih Allah, lalu cintanya diterima, dia maha kaya. Ibu nggak mungkin dimiskinkan. Dia maha melindungi Pak, nggak mungkin Bapak nggak dilindungi. Terus saya menang nih Pak. Ini ada orang miskin kepingin Pak tanah itu. Saya nggak mau balik, nggak. Bang Dik, kan Bang Dik namanya udah diperjelek. Enggak, nama saya memang jelek. Saya udah dipermalukan. Enggak, saya nggak malu. Kecuali saya nggak ada iman. Angkat tangannya lagi Bu. Ayo rendahkan hati kamu. Ibu puasa nggak? Bapak? Adik-adik? Anak-anak Bapak? Terus apa hebatnya puasa? Anak-anak pada puasa. Jadi puasa itu biasa-biasa aja. Yang paling berat adalah puasa kebenaran. Ulangin. Yang paling berat Ulangin. puasa kebenaran. Ulangin. Yang paling berat adalah Ini puasa apa ini? Ini puasa tingkat Nabi. Anda tidak berbuat, disangka berbuat. Anda nggak usah sibuk menjelaskan bahwa Anda tidak berbuat. Anda tidak melakukan sesuatu, disangka melakukan sesuatu. Anda menyembunyikan sesuatu, disangka Anda tidak menyembunyikan. Anda nggak usah sibuk cari teman majelis, lalu kumpulin, lu tahu gue gak ada orang yang baik, gue nggak mungkin begitu. Nggak usah. Langsung aja ingat kejadian ini, Allah yang buat. Bapak menatapnya Allah, ibu menatapnya Allah. Kita sedang diuji nih. Anda langsung berterima kasih, lalu Anda puasa kebenaran. Gak usah menjelaskan. Allah yang menggenggam ruang dan waktu. Entah seminggu, entah setahun, entah 10 tahun. Bapak lagi dipanjangkan usia karena difitnah. Nanti orang itu akan datang tersungkur karena Allah dan minta maaf. Ibu harus maafin. Karena Allah ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu. Jadi kalau di sini ada orang belum bisa maafkan orang lain, derajatnya lebih tinggi daripada Allah. Tahu nggak kelebihannya apa Bu? Orang yang difitnah dia diam aja. Allah yang maha benar akan menginap sebagai kebenaran yang absolut di hati ibu dan bapak dan anak-anak muda. Pak, tinggi nih ilmu nih Pak. Ini puasanya tingkat Nabi. Nabi disangka gila, diam aja. Malam-malam dibangunin orang yang beriman, orang kafir pada tidur. Jam 1 malam baru dia bikin majelis. Sekali lagi Pak ya, dek, biar kamu gak ikut hoak ya. Anda difitnah. Orang yang difitnah itu orang yang teraniaya. Kalau dia mengangkat tangan, doanya pasti dijabah. Minta haji, minta umroh. Sandi, kemarin saya baru umroh nggak Sandi? Baru ya? Saya nggak punya tabungan Sandi. Saya nggak niat umroh juga. Tapi sebelum berangkat saya difitnah. Saya sadar ya Allah kalau yang maha benar. Aku yang benar ini jangan-jangan ini merupakan pembenaran. Aku diam ya Allah. Diberangkatkan umroh. Jadi kalau haji dan umroh itu perkara begini, Allah tidak adil. Yang berangkat orang yang begini. Tapi ibu harus tahu rahasia-rahasia Allah. Ya Pak, Bapak ini ganteng, beribawa. Tapi begitu difitnah, ingat puasa ini. Tahan. Allah, aku tahu hidup sudah ditulis olehmu, tapi belum dicatat oleh malaikat. Maksudnya apa? Ente pingin ke masjid ini.
niatnya baik, dipepet, nyusruk ke got. Ente langsung bilang gini, woi kurang ajar lo ya. Disilang, tintanya merah, simbolnya api, tempatnya neraka. Tapi kalau ente udah tahu, Allah yang mencatat ini sampai nyusruk, Anda langsung angkat tangan, baca Al-Fatihah, mendoakan orang itu dan mendoakan 7 turunan kita agar tidak ada yang berkelakuan itu. Anda langsung dicontreng, tintanya biru, simbolnya air, tempatnya surga. Dan itu menjadi catatan-catatan amalan kita. Jadi Bapak udah ditulis, bini lo bawel. Udah Pak, udah tulis gitu, jangan bertikai. Bapak punya istri, cium tangan gak mau. Diajak sholat gak mau, dikasih duit gak amanah, dikasih uang belanja baru 3 hari udah habis. Anak-anak gak ada yang dididik sama dia, kerjanya main HP aja. Pak, ibu kita yang kita cintai Pak gak dihargai, datang Pak gak ditawarin minum dan makan. Bapak jangan heran, ibunya sendiri aja Pak apa dia dicuekin. Saya mau tanya bapak-bapak, pantas gak punya gitu, bini gitu kita ceraiin? Jawab. Secara syariat pantas, tetapi secara hakikat jangan-jangan Allah telah menulis istri kita kayak begitu. Jadi kita langsung terpaut kepada Allah. Jadi kita menjadi seorang wali kecil jauh cepat lebih mudah daripada orang yang ada ujiannya. Ngerti ya Pak ya? Kalau saya ngomong wali Pak, jangan mikir wali 9 wali. Bapak juga wali, adik juga wali, wali kecil. Sandi kasih tahu sama grup. Ada wali besar, ada wali kecil. Wali kecil begini yang bilang tuh Pak Nur Hasan tuh wali itu. Nah dia yang bilang, ini penting, tanpa dia nggak ada wali besar gitu Pak. Jadi Bu, ibu sudah ditulis punya suami dablek. Terus ibu jangan minta cerai, ya Allah, istighfar. Ini judulnya sih Pak begini, ya. Ini dari Al-Quran semua. Ya. Nanti ayatnya, dalilnya tanya sama dia. Barang siapa nikah, dia nggak tahan ekonomi, ya. Lalu minta cerai, lalu nikah lagi, nggak bakal ada kebahagiaan dari pernikahan berikutnya, nggak bakal. Saya ingin tahu cerita di depan sini. Saya punya teman Pak, istrinya cantik banget, badannya bagus, guru aerobik, diuji oleh Allah, suaminya darah tinggi, parah, matanya sampai buta Pak, mulutnya kasar, tapi dia nggak pernah main tangan, dia nggak tahan Pak, punya badan bagus, suaminya nggak lihat. Kerjanya ngomel aja, dia cerai, nikah lagi sama yang normal. Belum 2 tahun Pak, cerai lagi. Kenapa? Sekarang suaminya bukan hanya marah, ngomel, nendang, mukul, banting barang-barang. Tetangga saya, saudara saya bahkan namanya MB, Mang maksudnya gitu ya. Dia supir ojek, dia gak kuat, hidup menderita, dia pergi cerai. Tiba-tiba saya salah Pak. Ternyata dia sukses setelah bercerai. Anaknya semua fakultas semuanya berhasil. Tapi tiba-tiba saya dengar, kok istrinya balik lagi ke rumah saya lagi sama MB itu. Ternyata Pak, semua itu dari bandar narkoba. Anak muda punya pacar. Begitu lu nikah, dengar ini. Yang pertama kali dibentangin sama malaikat, mau lu rumah kosan deh, kontrak, rumah mertua, rumah sendiri. Lu ngadep langit begini nih, lu gandeng bini lu nih, baca tuh. Yang baru nikah ada tulisan, tulisannya gue bacain ya. Selamat datang penderitaan. Ya iya Pak, sejatinya hidup ini musibah. Musibah itu kejadian, tinggal inama muslimus. Ente mau lihat yang mana? Jadi Pak, sekarang angkat yang punya istri, yang punya istri angkat. Tepuk dadanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu yang punya suami, kelihatan kan yang janda nih. Ayo Ustaz, alhamdulillah.
Bang Dik, emang nggak boleh cerai? Boleh. Boleh. Kalau suami nih kasar, pakai aqua, ente digebukin mau mati. Saya mau tanya, ruh ente milik Allah atau milik suami? Boleh ente milih cerai daripada mati. Boleh, tapi kalau cuma kasar, mulutnya ini tahan. Iya ayah. Datang ngomel, oh berantakan begini, iya ayah. Tadi saya mau rapiin, tapi ini anak lagi netek. Iya, anak kan yang nomor 2 lagi sakit ayah. Terus begitu pulang saya mau beresin, anak pulang sekolah. Sekarang kemana? Semuanya alhamdulillah sudah tidur ayah. Langsung tuh suami ngomong apa? Udah pada tidur? Yuk. Bener nggak Pak? Saya ngomong Pak. Ya. Penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Nggak ada nabi yang tidak menderita. Terus kamu bilang para nabi menderita gitu? Enggak. Anda melihatnya menderita, dia bahagia. Dek, nanti kamu kejar cita-cita, kamu menderita, nikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas. Siapa yang bisa menikahi penderitaan dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah bahagia. Pak, ya Allah Pak, udahlah, saya punya istri nih Pak, saya bukan jelek-jelekin, aduh, nggak ada yang sama. Tapi saya pandang ya Allah, aku memandang Engkau ya Allah, betapa luar biasanya dia bisa bersamaku. Andai dia tidak bersamaku, apa jadinya? Aku ingat Engkau ya Allah. Boleh memang bercerai, tapi Engkau yang maha penyayang membencinya. Ngeri Pak ya? Coba pikir Pak. Allah maha penyayang, tapi ngebenci. Yang benci siapa Pak? Bapak pingin dibenci Allah. Jawab. Bang Dik, boleh emang cerai? Boleh. Kalau tiba-tiba suami pindah agama, boleh. Kita mau kemana ente tujuannya? Ya gimana? Awalnya ente agama lain, masuk Islam. Udah 3 tahun pindah lagi lo ke agama lain. Udahlah, baik sampai di sini aja. Saya nggak takut. Itu baru Allah akan memberikan kekasih, pilihan kekasih yang terkasih, yang terbaik bagi para kekasih. Begitu. Jelas? Jelas. Ya, kita mau berdoa dulu sekarang. Tadi kan jadi kita mau berdoa. Doanya apa? Doanya apa? Sengaja nih. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu karena ridhomu. Ulang. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi kekasihmu karena ridhomu. Nih Bu ya, saya kalau doa nih nggak begini nih Bu. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mau berdoa nih Bu. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu karena ridhomu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Saya bangun, saya doain semua orang. Saya nggak berani begini Pak. Kenapa saya nggak berani begini? Pertama malu, kedua ada surat Ar-Rahman 31 kali diulang. Ada satu kalimat, surat Ar-Rahman itu rahasianya, mau nggak kamu jadi kekasihku gitu. Kira-kira itu surat lamaran Pak. Bunyinya apa? Fabi ai. Artinya apa itu? Tata, coba. Babi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Maka nikmat yang mana lagi
yang kalian dustai. Kamu tahu gak sih cinta itu apa? Cinta itu memberi harapan tanpa pernah berharap. Ulangin. Cinta itu memberikan harapan Ulang. tanpa berharap. Cinta itu memberikan harapan tanpa berharap. Cinta itu memberikan harapan tanpa berharap. Kita nggak bisa, cuma Allah yang bisa. Kamu nggak sholat, orang tetap hidup nggak? Hidup. Itu cinta, Pak. Bapak datang ke masjid telat, atau disatuin karena telat asarnya dengan lohornya. Allah tiba-tiba ngamuk gak, pintu jadi berbalik? Enggak. Napas Bapak gara-gara telat sholat jadi kenapa dia telat sholat? Ada nggak begitu? Enggak. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak tuh nggak punya cinta, apalagi Ibu nggak punya. Maksudnya gimana Bang Dik? Udah nanti pulang ngomong sama istri, ngomong sama suami, Bu, ternyata kita tidak saling cinta, Bu. Ah, maksudnya gimana? Biarkan hati kita milik Allah, cintailah hanya milik Allah. Kita ini berdua hanya saling mengikhlaskan jalan dalam suka dan duka, menempuh cintanya Allah. Nanti Allah terima ikhlas kita, diterima oleh cintanya Allah. Allah akan memberikan nama-nama yang indah, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Makanya begitu saya ngangkat tangan, Ibu mau minta apa ya? Fabi ayyada rabbikum ma tukaziban. Nikmat mana lagi dik doang? Ibu ada doa begini, ya Allah mudah-mudahan suami saya ya Allah banyak uangnya ya Allah. Ada kan gitu kan? Apa kata Allah? Suruh kerja sama dulu. Nyuruh-nyuruh gua aja. Enggak, Allah tuh siapa Pak? Ini salah judul Pak. Kalau enggak saya akan ya Allah mudah-mudahan anak saya ya Allah susah ya Allah, mudah-mudahan dapat perguruan tinggi negeri ya Allah. Apa kata Allah? Suruh belajar. Jangan nyuruh-nyuruh Allah. Oke, kita mulai kelas ya. Izin ya Tante, memanusiakan manusia dalam doa. Awalnya Ustaz ngasih pengertian doa itu apa? Minta kepada Allah. Betul. Biar ente minta jangan selain Allah, betul? Naik dong kelas, mirot dari tahun ke tahun. Doa itu ternyata berhadapan hati dengan Allah, hatinya yang berhadapan. Jangan dunia lagi. Barang siapa laki-laki usianya 40 tahun, perempuan 40 tahun masih mikirin dunia, masih mikirin duit, sampai mati mikirin duit. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Naik dong. Doa itu apa? Doa itu cara kita bersyukur. Ulangin. Doa itu cara kita bersyukur. Ulangin dari awal aja ya. Tingkat dasar ya, TK ya. Doa itu minta kepada Allah. Doa itu minta kepada Allah. Sini Pak, gabung ya Allah. Kabur. Yang di sini. Doa itu berhadapan hati dengan Allah. Doa itu berhadapan hati dengan Allah. TK, SD, SMP. Doa itu cara kita bersyukur. Doa itu cara kita bersyukur. Naik sekarang ini SMA nih. Doa itu seorang hamba menghambakan Allah. Doa itu seorang hamba menghambakan Allah. Naik kuliah. Doa itu memuja dan memuji Allah. Doa itu memuja dan memuji Allah. Sekarang lihat ente di mana? Masih di TK. Hah? Nih teman saya nih, ada Yusuf. Dia tanya tadi saya jawab. Jangan-jangan ibadah ente selama ini bukan karena Allah, tapi karena ente punya keinginan.
Ente beribadah agar keinginannya tercapai. Makanya saya jamin ya Bu ya, saya bukan berpikiran jelek. Nggak ada ibadah yang membuat kita jadi masuk ke surga. Karena itu tadi Pak. Ya Allah, mudah-mudahan rumah saya laku dijual gitu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini punya baju baru ya Allah, bisa mudik ya Allah. Pak, saya pergi Pak ke tanah Mekah, tanah suci Pak. Saya ini kan perjalanan kekasih ya. Kekasih menemui kekasihnya Pak. Kekasihnya nggak harus di sana. Saya langsung ya Allah, kau jadikan aku kekasihmu ya Allah. Tiba-tiba ada orang nangis Pak. Saya nggak bisa nangis, dia nangis. Ya Allah. Saya ngintip doanya. Kok bisa nangis? Ya Allah, saya belum punya jodoh ya Allah. Allah, akhirnya dikasih kenalan sama Mutoib, diijab kabul di kota Mekah. Pas menatap, pulang ke tanah air, cerai. Ada nggak artis yang begitu? Ada. Emang Baitullah itu apa? Tempat ijab kabul? Bukan. Rukun Islam yang ke 6. 5, 6 gimana? Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Ustaz ajarin nanti rukun Islam ada 6. Ya, kita mau berdoa ya. Doanya tadi apa? Ayo semuanya. Ya Allah, jadikanlah kekasihku. Nanti Pak, dia maha melindungi, nggak mungkin Bapak nggak dilindungi. Nggak mungkin ente yang dikasih melarat, dia maha kaya. Ente sih mintanya macam-macam. Kadang-kadang ada ustaz bilang nggak salah, dia nggak usah. Ente kalau kita detil, mobilnya apa, mereknya apa, bitunya berapa, ya detil banget. Allah ya Basir, Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Ibu menderita, nggak usah nangis. Tanpa air mata, Allah sudah tahu. Bilang sama Allah, nyatakan, Allah, suami saya selingkuh ya Allah. Tarik nafasnya. Aku tidak akan menangis ya Allah. Aku tidak akan pernah menangis kecuali cintamu telah hilang dari hatiku. Berat ya Bu? Berat ya Bu? Kita naik kelas ini. Yuk istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita doa ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Salam, ya Qudus, ya Mali, ya Musawir, ya Mudakabir, ya Zabah, ya Bari, ya Ghafar, ya Tuhan. Allah, jadikan kami semua pernah menjadi para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Allah, jadikanlah kami semua telah menjadi para kekasih-kekasih-Mu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nyampe nggak tuh doanya? Nggak nyampe.